Shalom Bapak Ibu, judulnya singkat kali ini Bapak Ibu, Ruth. Siapa Ruth? Kita baca Ruth 1, pasal 1 ayat 11 Bapak Ibu ya. Apa makna dari ayat ini Bapak Ibu ya? Apakah seorang menantu yang suaminya mati hanya boleh menikah dengan saudara suaminya ya? Rut 1 ayat 11 menyatakan demikian Bapak Ibu. Masih adakah anak laki-laki dalam kandunganku sehingga mereka dapat menjadi suamimu? Perkataan Naomi ini bukan larangan, melainkan ratapan realitas hukum dan harapan yang telah runtuh Bapak Ibu. Nah, apa yang melatar belakangi ini Bapak Ibu? Ada sebuah hukum yang melatar belakangi ini, yaitu hukum Levirat atau Yibum. Ya. Di dalam Ulangan 25 ayat 5 sampai 10 Bapak Ibu, hukum Yahudi itu menetapkan jika seorang laki-laki mati tanpa anak, maka saudaranya harus menikahi jandanya agar nama orang yang mati itu tidak terhapus dari Israel. Namun penting dicatat di sini Bapak Ibu, hukum ini hanya berlaku bila ada saudara kandung yang masih hidup. Ini ya. Naomi tidak lagi memiliki anak laki-laki Bapak Ibu. Maka secara hukum Ruth dan Orpa bebas menikah dengan siapa saja Bapak Ibu. Jadi Ruth tidak diwajibkan menikah dengan saudara mendiang suaminya. Kesetiaannya kepada Naomi bukan kewajiban hukum, tetapi pilihan kasih dan iman di sini. Ini. Mengapa sanak keluarga suami Naomi itu memiliki hak untuk menebus Ruth? Disinilah kita masuk ke tradisi kedua yang lebih luas dari sekedar Levirat Bapak Ibu ya, yaitu hukum Goel, yaitu penebusan keluarga Bapak Ibu. Siapakah Goel? Atau apakah Goel? Di dalam Imamat 25 dan Bilangan 35, Goel adalah kerabat terdekat yang bertugas untuk menebus tanah keluarga yang terjual, anggota keluarga yang jatuh miskin, nama dan masa depan keluarga yang hampir lenyap. Goel bukan sekedar pembeli Bapak Ibu, ia adalah penanggung beban sejarah keluarga ini di sini. Mengapa Ruth ikut ditebus? Ruth kan bukan sekedar janda Bapak Ibu ya. Ia adalah istri dari Mahlon, anak atau keturunan dari Elimelek, pembawa potensi garis keturunan jelas ya. Boas berkata di dalam Rut 4 ayat 10, untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu atas milik pusakanya. Ini. Menebus Rut berarti menyelamatkan tanah, menyelamatkan nama, menyelamatkan masa depan yang hampir terkubur. Rut bukan properti, tetapi penjaga harapan generasi, Bapak Ibu. Nah, di Rut 3 ayat 12 itu dikatakan ada penebus yang lebih dekat daripadaku, daripada Boas maksudnya. Siapa dia? Rut 3 ayat 12 berbunyi, memang aku ini penebus, tetapi masih ada penebus yang lebih dekat daripadaku. Nah, ayo kita gali ya. Siapa ini? Apa identitasnya? Alkitab sengaja tidak menyebut namanya, Bapak Ibu. Di dalam Rut 4 ayat 1, ia hanya disebut Peloni Almoni, si anu, si itu. Ya. Ini bukan ironi rohani ya Bapak Ibu ya. Ia secara hukum lebih dekat, tetapi secara iman itu lebih jauh, itu artinya Bapak Ibu. Mengapa ia menolak? Rut 4 ayat 6. Aku tidak dapat menebusnya, supaya jangan aku merusakkan milik pusakaku sendiri. Itu yang dikatakan.
Ia mau tanah, Bapak Ibu, tapi menolak Rut. Risiko ditolak juga, pengorbanan dan darah asing Moab ini. Karena Rut kan orang Moab. Ia ingin berkat tanpa salib, warisan tanpa pengorbanan. Karena itu namanya hilang di dalam sejarah. Sedangkan Rut, perempuan asing, justru masuk silsilah Mesias ini. Inilah sebuah penebusan yang lebih dalam dari hukum, Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kitab Rut bukan kisah cinta sederhana. Ini adalah liturgi penebusan yang hidup. Mengapa, Bapak Ibu? Karena hukum bisa membuka pintu, tetapi kasihlah yang melangkah masuk justru. Hukum berkata siapa yang paling dekat, kasih berkata siapa yang mau menanggung harga. Dosa bukan yang terdekat, tetapi ia yang paling rela. Boas bukan yang terdekat, tetapi ia yang paling rela, Bapak Ibu. Jadi penebus sejati selalu mampu, selalu dekat, dan selalu rela. Dan inilah bayangannya yang menunjuk kepada satu pribadi. Siapa lagi kalau bukan Yesus Kristus, Bapak Ibu? Ia bukan penebus yang terdekat menurut hukum Taurat, tetapi ia menjadi penebus terdekat secara inkarnasi. Ia mengambil daging kita, mengambil risiko salib, dan ia menolak Rut asing. Seperti kita, Boas juga membayar ladang. Ya, Kristus membayar darahnya sendiri, dengan darahnya sendiri, Bapak Ibu. Rut adalah sebentuk iman yang melampaui asal-usulnya. Rut tidak punya darah Israel, hak hukum dan posisi sosial. Tidak punya sama sekali dia. Yang ia punya, Allahmu adalah Allahku. Dia sendiri yang mengatakannya di Rut 1 ayat 16, Bapak Ibu. Dan iman itu menggeser sejarah, Bapak Ibu. Allah sedang mencari bukan penebus terdekat secara status, tetapi penebus yang paling dekat secara hati, Bapak Ibu. Dan Allah juga sedang mencari Rut yang berani percaya, Boas yang berani membayar harga. Jemaat yang tidak hanya bertanya, apakah ini kewajibanku, tetapi apakah ini panggilan kasihku. Hukum menjaga ketatanan, tetapi kasih melahirkan Mesias, Bapak Ibu. Dan dari ladang Bethlehem itulah kelak lahir Dia yang menebus kita. Bukan dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal. Amin.